sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adinda Salsabila dengan NPM 2215061035. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengenalan terminal dan perintah dasar dalam Linux. Nah, sebenarnya kita ketahui dulu tentang terminal. Terminal adalah antarmuka teks berbasis baris perintah yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi Linux. Nah, memungkinkan untuk menjalankan perintah, mengelola berkas, dan melakukan berbagai tugas administratif secara langsung melalui teks. Nah, berapa perintah dasar yang mungkin kita akan coba satu persatu. Kita di sini telah membuka Ubuntu desktop. Selanjutnya, kita akan coba membuka terminal. Nah, di sini kita telah login dengan user kita, yaitu Vbox user. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke perintah pertama, yaitu ls, di mana ls ini menampilkan daftar berkas dan direktori di direktori saat ini. Kita bisa coba sedang di manakah kita. Nah, kita coba ls, di mana, oh, ternyata kita berada pada Vbox user at Ubuntu Tree, di mana ketika kita melakukan ls, ada berapa folder dan direktori yang bisa kita manipulasi dan juga kita bisa buka, hapus, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat waktu melakukan ls, kita dapat menemukan caca2.txt, ada dokumen, ada folder dokumen. Jadi yang berwarna biru adalah dokumen, sedangkan yang berwarna putih adalah file yang belum memiliki akses. Selanjutnya ada documents, music, public, ada templates, ada videos, ada desktop, downloads, pictures, snap, dan juga tugas kuliah. Nah, sebenarnya tugas kuliah ini tadi adalah direktori yang coba saya buat. Nah, mungkin nanti kita akan coba buat baru. Jadi di sini ada yang kedua, perintah PWD, di mana direktori kerja saat ini, path lengkap dari direktori saat ini. Kita coba PWD. PWD kita. Sekarang kita berada di directory /home /vbox user. Jadi saat ini kita masuk ke dalam akun si Vbox user, di mana yang adalah saya sendiri. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan perintah CD yang ketiga, yaitu untuk mengganti direktori kerja saat ini. Nah, kita kan tadi telah berada pada home Vbox user. Misalnya kita ingin masuk ke dalam dokumen, kita bisa CD slash CD langsung ke dokumennya, bisa dilakukan documents. Nah, kita langsung sekarang ini kita coba PWD. Nah, directory sekarang telah berubah, di mana tadinya kita berada pada Vbox user saja, sekarang kita masuk ke dalam directory documents. Nah, selanjutnya untuk pindah lagi kita coba memakai perintah cd titik 2, di mana kita PWD lagi, kita berada pada direktori sebelumnya yang kita akses. Jadi kita balik lagi ke awal, yaitu home Vbox user. Nah, kita coba untuk buat mkdir, di mana perintah ini adalah membuat direktori baru. Kita coba mkdir dengan nama direktori apa ya? Contoh, kita bisa ls lagi untuk melihat apakah telah ada perubahan. Dan di sini telah ada folder baru, yaitu contoh, yaitu direktori baru. Kita tidak sebut sebagai folder, tapi sebut sebagai direktori. Nah, selanjutnya, perintah kelima yaitu touch, membuat berkas kosong atau memperbarui timestamp. Di mana touch, kita bisa berikan touch dengan nama berkas. Mungkin bisa kita masuk dulu ke CD contoh. Kita setelah masuk ke direktori contoh, dan di mana ls masih kosong ya. Kemudian kita bisa melakukan touch, nama berkas, caca, enggak, jangan, malu, kucing.txt. Nah, enter, kemudian apakah berhasil? Kita coba ls. Jadi di dalam direktori contoh ini telah terdapat kucing.txt. Jadi mkdir ini, maaf, touch ini berhasil untuk membuat satu file di mana telah kita namakan kucing.txt. Nah, selanjutnya ada cp, menyalin berkas atau direktori. Nah, di sini kita punya berkas nih, namanya kucing.txt. Kita bisa coba nih, cp kucing.txt. Terus kita anggap aja kita mau menyalinnya ke music. Jadi kita /home
slash vbox user slash news M-nya besar. Kita coba apakah berhasil. PWD kita sedang berada pada direktori contoh ya. Kita cd. Mm-mm. Nah, kita telah berada pada vbox user harusnya. Kita coba ls. Nah, selanjutnya kita akan cd ke musik. Di mana kita coba ls lagi. Nah, tadi dari berkas yang kita coba salin pada direktori contoh yaitu kucing ini. Direktori kucing.txt yang kita coba salin ke music berhasil karena di sini terdapat kucing.txt. Nah, selanjutnya kita bisa move, memindahkan atau mengganti nama berkas atau direktori. Nah, kita bisa coba nih, kucing.txt aja ya yang kita pindah. Jadi kita coba move nama asal. Kita coba move kucing.txt ke tujuan yaitu home, mungkin ada slash home slash vbox user slash videos. Nah, kita coba klik enter. Nah, coba kita ls dan di dalam folder musik telah kosong karena hanya berisi satu yaitu kucing.txt yang telah kita pindahkan. Kita coba cd dot. Selanjutnya kita berada pada direktori VBox user, kita coba CD masuk ke dalam videos. Harusnya terdapat kucing.txt. Kita ls. Jadi di dalam videos terdapat kucing.txt. Jadi proses pemindahan berkas kita yang tadi berhasil. Selanjutnya kita ada RM di mana menghapus berkas atau direktori. Kita coba untuk menghapus berkas yang terdapat pada videos. Kita coba menghapus berkas. Kita coba menghapus nama berkas ini kucing.txt, rm kucing.txt. Kita ls, apakah berhasil? Benar, berhasil. Selanjutnya coba kita akan menghapus direktori di mana menggunakan perintah rm-r, yaitu menghapus isinya dengan paksa. Kita coba untuk ls dulu. Nah, kenapa? Di sini ada tugas kuliah, kita bisa coba menghapus direktori di dalamnya, direktori dan juga file isi di dalamnya. Kita coba rm-r, nama direktorinya sendiri yaitu tugas kuliah. Kita coba ls, apakah terhapus? Jadi benar, tugas kuliah tidak lagi ada dalam direktori dari VBox user. Dadah. Dan selanjutnya kita ada CAP, kita mungkin coba masuk dulu ke dalam ke dalam videos. Yang masih ada tuh berarti ada di contoh. CD contoh, kemudian ls masih ada ya kucing txt. Kita coba untuk menampilkan isi berkas yaitu cat. Kebetulan cat dan kucing. Lucu banget. Mirip. Karena cat kucing.txt belum ada isinya, jadi maka outputnya bernilai kosong ya. Tidak ada sesuatu yang bisa ditampilkan. Nah, ini berlaku untuk berkas yang telah ada isinya. Selanjutnya, ada lagi head dan juga tail yang menampilkan beberapa baris awal atau akhir dari berkas yang mungkin akan kita skip. Lanjut kita chmod, di mana mungkin kita akan mengubah izin permission dari berkas atau directory. Kita coba untuk chmod, permissionnya nama berkasnya kucing.txt. Oh, ada permissionnya. Permission, terus kucing.txt. Oh, chmod kucing.txt. Jadi sebelumnya maaf atas ketidakbenarannya. Jadi permission ini sebenarnya harus diganti dengan beberapa permission di mana saya sudah melakukan share. Di, selanjutnya kita melakukan chmod untuk melakukan
perubahan izin atau permission pada contoh berkas yaitu kucing.txt, kita coba sysmos777 kucing.txt. Nah, kita coba ls. Nah, warna kucing dari .txt ini berubah menjadi hijau karena kita telah memberikan permission 777 di mana setiap orang itu dapat melihat, read, melakukan dan juga manipulasi ke dalamnya. Jadi, kita memiliki akses penuh terhadap kucing.txt ini. Untuk si own ini mungkin tidak perlu kita ubah karena memilih harus mengubah pemilik berkas atau direktori sedangkan kita tidak memiliki another user untuk satu terminal ini. Selanjutnya ada menampilkan beberapa daftar proses yang berjalan. Kita coba lihat, kita coba saja. PS di mana I don't really know this. Ya, selanjutnya pilih untuk skill yaitu menghentikan proses dengan menyimpan skill tertentu dan saya tidak akan mencobanya. Selanjutnya ada DF yaitu informasi penggunaan disk. Kita coba menggunakan DF. Di mana di sini terdapat berapa file system dengan 1K blocks, terus use di mana berapa yang dipakai, berapa yang tersedia, bagaimana penggunaannya berapa persen, kemudian di mounted di mana. Nah, selanjutnya kita dapat menampilkan ruang yang digunakan oleh direktori. Kita bisa coba di mungkin kita lakukan CD terlebih dahulu. CD set, maaf, kasih. Kita coba ls. Menampilkan ruang yang digunakan oleh direktori. Kita coba du min sh. Nama direktorinya downloads. Nah, di sini kita dapat menampilkan ruang yang digunakan yaitu 4.0 kilo. I don't know what that mean. Kita coba yang lain, du, min sh, documents. Nah, sama saja menggunakan 4.0K. Nah, selanjutnya kita gunakan ifconfig atau IP. Nah, kegunaan IP dan juga ifconfig itu sebenarnya sama saja, yaitu untuk menampilkan informasi jaringan. Coba IP-nya kita bisa lihat usage IP option, object comments help. Kita coba menggunakan ifconfig. Oh, config. Nah, dapat dilihat ketika kita klikkan IP yang muncul begini, sedangkan ketika kita melakukan pengetikan perintah ifconfig maka akan menampilkan beberapa inet 6 misalnya, terus ada inet, ada broadcast di berbagai IP yang terdapat di dalamnya. Nah, selanjutnya ada juga perintah IP address yang digunakan untuk menampilkan informasi jaringan tentang IP juga. Kemudian ada ping, mengirim paket ICMP ke host jaringan untuk menguji konektivitas, yaitu dengan perintah ping alamat IP atau nama host. Selanjutnya ada wget atau curl, yaitu mengunduh berkas atau sumber daya dari internet. Jadi intinya ketika kita menggunakan wget get atau curl min zero URL ini kita dapat melakukan pendownloadan secara langsung dari terminal itu sendiri. Selanjutnya kita coba untuk melakukan hanya ada user VBox user uh, yang menggunakan jaringan ini. Selanjutnya kita coba melihat history yaitu daftar perintah apa saja yang telah kita gunakan. Wah, banyak juga ternyata. Nah, selanjutnya kita menampilkan manual panduan untuk perintah tertentu. Misalnya kita mencoba untuk manual PWD. Nah, di sini kita namakan PWD print name of current or working directory, di mana di sini ada penjelasan di mana PWD itu adalah untuk melakukan pengoutputan nama dari working directory yang dilakukan sekarang. Kemudian ada sinopsis, ada deskripsi, kemudian ada perintah-perintah lain yang mungkin yang berhubungan dengan PWD itu sendiri. Pokoknya mendapatkan informasi lengkap dari suatu yang kita dapatkan dan kita bisa query dengan menginputkan huruf H atau dengan Q. Nah, kita coba menggunakan sudo.
Sudo itu untuk menjalankan perintah dengan hak super user atau root. Jadi kalau kita menggunakan biasanya untuk melakukan apa ya, suatu directory atau file yang mungkin tidak bisa kita akses karena kita bukan merupakan super user atau hanya berupa pengguna biasa. Jadi untuk melakukan segala sesuatu kita memerlukan untuk melakukan segala sesuatu yang super, kita melakukan perintah sudo. Contohnya untuk melakukan sudo apt update, kita coba. Kita harus memasukkan password terlebih dahulu untuk Vbox user. Maaf saya salah password. Nah, tanpa melakukan sudo terlebih dahulu, maka perintah seperti apt update seperti ini tidak dapat dijalankan. Nanti kita akan coba perbedaannya. Kita coba tanpa menggunakan sudo, kita coba apt update, di mana eh, tulisannya akan enable to lock directory, kemudian problem unlinking the file karena permissionnya di deny karena kita bukan super user. Nah, selanjutnya ada perintah exit untuk keluar dari sesi terminal. Jadi itu saja sekian dari saya tentang pengenalan terminal dan juga perintah-perintah dasar yang terdapat dalam Ubuntu atau Linux itu sendiri. Jadi sekian kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.